Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, tidak ada ungkapan utama, pertama, bahkan ternama yang butuh untuk kita ungkapkan kecuali pujian, kesyukuran, pengagungan semata pada Allah Ta'ala. Karena di tengah kondisi manusia sepantasnya hancur, tapi kenyataannya masih tetap diberikan limpahan nikmat. Andaikan manusia dihukum langsung, bertindak kena balasan, bertindak kena balasan, bertindak kena balasan, langsung instan, adakah makhluk yang tersisa di bumi? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang luput dari dosa. Ketika Allah menawarkan amanat, langit gak mampu, bumi gak mampu, gunung-gunung gak mampu, ternyata siapa yang memikul? Manusia. Allah jelaskan manusia punya tabiat zaluman jahula, banyak zalimnya, banyak jahilnya. Hadis juga menandaskan kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak salah, bukan semata salah, tapi banyak salah. Makanya kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, fadil Allah, ampunan Allah, yang ampunan lebih banyak daripada kemaksiatan makhluk. Karena Allah telah menyebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku. Dominasi rahmat lebih gede daripada azabnya. Andaikan bukan karena itu, habislah manusia. Sebagaimana Allah juga menjelaskan, lau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim, andaikan Allah langsung menindak kepada manusia akan dosanya, ma taraka 'alaiha min dabbah. Surah apa itu? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Surah An-Nahl 61.
An-Nahl 16 ayat yang ke 61. 16 diwali. Ngarep 16 mburi 61. 16 garis miring 61. An-Nahl 61. Andai Allah menindak kepada manusia dengan sebab kedzalimannya, bersifat langsung, niscaya tidak tersisa di permukaan bumi walau hanya satu saja, langsung tek. Walakin yuakhiruhum ila ajal musamma, akan tapi Allah menunda mereka sampai waktu yang telah ditetapkan. Makanya waktu jeda yang ada gunakan sebaik-baiknya. Waktu jeda itu untuk berbenah. Jangan sampai waktu jeda untuk bersantai-santai. Waktu yang sedang kita jalani aman-aman ini waktu jeda atau waktu nikmat? Yo, sing mengatakan waktu nikmat ngacungu. Ini waktu jeda. Waktu manusia diberikan kesempatan, andaikan salah dihukum habis. Tapi kenyataannya kok enggak ditindak demikian, memang ditunda. Makanya kita jangan merasa kita itu waktunya santai, aman. Sebenarnya itu waktu yang mengkhawatirkan. Karena dosa itu tidak pernah pisah dari kita. Dosa tidak pernah pisah dari kita. Makanya Nabi SAW itu lebih banyak zikir daripada tertawa. Tertawanya Nabi, pol itu senyum. Kenapa? Karena pesan beliau, la ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Andaikan kamu itu diperlihatkan pemandangan yang saya diperlihatkan, berarti saya ditampakkan, kamu belum. Andaikan kamu ditampakkan seperti saya, niscaya guyumu titik, nangismu sing oke. Sebenarnya kondisi kita itu kondisi yang kondisi toleransi. Waktu jeda yang diberikan, makanya kita gunakan sebaik-baiknya. Apakah puasa Ramadan yang kita jalani sudah betul-betul mampu mengendalikan perilaku kita sehingga selalu lurus? Pun saged jamin posoku wis terbentengi, aku poso iki blas enggak dosa. Wani bilang gitu? Sulit. Pesan Nabi SAW sendiri, rubba shaimin haduhu min siyamihi al-atas wal ju'. Berapa banyak? Artinya amat sangat banyak orang yang berpuasa ternyata yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Wa rubba qaimin haduhu as-sahar. Au kama qala Nabi SAW. Dan berapa banyaknya wong sing sholat malam ternyata yang ia dapatkan hanya begadang malam. Basa lugase entuhe mek centak-centuk, nggak mendapatkan fungsi dari sholat itu sendiri yang tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan keji mungkar, menenteramkan jiwa, tertulis pahala. Buktinya sing traweh 23 menit luwih akeh timbang sing traweh 11 ning sak jam. Maknanya apa? Itu tadi, berapa banyak orang yang sholatnya hanya melek begadang malam. Itu kalau ibadahnya saja masih kayak begitu, gimana kalau berada di luar ibadah? Makanya kita butuh menyadari bahwasanya kita itu berada pada kondisi masa toleransi, masa tenggang, masa jeda. Makanya jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Ah santai, Belanda masih jauh.
Oh, kayak kamu malah dadi londo ireng malah nih. Belanda masih jauh, jangan-jangan kamu dadi londo apa londo ireng. Belanda penjajah sudah pergi, tapi anak buahnya Belanda penjajah, siapa anak buahnya Belanda penjajah? Orang pribumi jenenge londo ireng. Jangan-jangan kamu malah dadi londo ireng. Apa? Orang yang menjajah diri sendiri dengan dosa-dosa, dengan kebodohan, dengan kezaliman, dengan tertawa-tawa, tidak segera menyiapkan, padahal mati lebih dekat daripada tali sandal. Kalau pakai sandal itu ada talinya enggak? Napa jenenge tali sandal niki? Serampat. Enak enggak tali ini? Apa telapak kaki dilim harus sandale gitu, enggak usah gawe serampat. Lemnya itu tali itu. Kalau begitu orang pakai sandal tanpa tali tidak bisa, walaupun tali itu lem, dikelet karo sikil tetep. Kayak kuda dipaku, ya kan? Itu talinya, itu tidak bisa pisah. Mati lebih dekat daripada itu. Itu ungkapan Abu Bakar ketika berada di Madinah, pertama kali datang dalam keadaan sedang mengalami demam. Ketika sedang sakit mengatakan seperti itu. Ar-rajulu musabbahun fi wasati ahli wal mautu aqrabu ilaihi min syiraki na'li. Orang masuk waktu pagi di tengah keluarganya, tetapi mati lebih dekat daripada tali sandalnya. Maka untuk itu momen Ramadan bulan ampunan ini supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang kita dapatkan itu hanya haus dan lapar, tidak mendapatkan ampunan. Padahal fadilah dari puasa gamblang. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, pengagungannya kepada Allah dan siap tunduk, sehingga siap taat walaupun keluwen, dan mengharapkan pahala karena besarnya fadilah dari lapar yang ia jalani, maka akan diampunkan buat dia apa yang berlalu dari dosa. Besar kan fadilahnya. Bahkan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yaitu kebaikannya banyak, bersifat terus, semakin berkembang. Caranya mudah. Di balik itu juga bulan doa, karena ibadah yang terpanjang itu apa? Puasa. Ibadah terpanjang itu puasa. Sholat ya sekitar 10-an menit. Zakat ya lek duit. Haji seumur-umur hanya sekali. 2 kalimat syahadat nggak sampai 1 menit sudah diikrarkan. Supaya kalau puasa berapa jam? Sejak sekitar jam 4 tadi pagi sampai jam 6 nanti. Banyak jam kan? Itu ibadah terpanjang. Sedang beribadah itu doa mustajab. Sedang beribadah doa itu mustajab. Jadi mustajab donga orang yang berpuasa mendekati maghrib atau sepanjang puasa itu mustajab. Jawab, sepanjang puasa itu mustajab. Bukan semata mendekati maghrib, sepanjang berpuasa itu mustajab. Kenapa? Sedang nedeng-nedengnya ibadah. Sementara janji Allah itu waktu mustajabnya doa telah mendapatkan ajang jembar, ud'uni astajib lakum, ndonga nanti saya jawab. Bahkan satu kesempatan ketika kondisinya sudah sehebat itu, orang kok enggak mendapatkan fadilah ampunan, cilokone tenanan. Rezeki nyampar nyandung tapi sitok kok rasa nyekel. Kenemenan itu jenenge. Napa nyampar nyandung nih? Melimpah terlalu banyak, obah saobah mudah didapatkan, tapi nyekel sitoke kok enggak iso, jenenge kenemenan. Apa bahasa Indonesia ini kenemenan? Kebangetan. Ngojek basa Jawa aja. Makanya didoakan oleh Nabi SAW naik mimbar berucap amin 3 kali.
Ketika ditanya, ma sonata bi, apa yang kau aminkan dengannya? Jawabnya, raghima anfu rajulin atraka Ramadan hatta yansaliho walam yughfar min zunubihi kul amin fakultu amin au kama qala. Ketika naik mimbar mengatakan amin, ditanya apa yang kau aminkan, Jibril memberikan bisikan, Muhammad, celaka seseorang, dengan bahasa raghima anfu rajulin, hilang hidung seseorang. Cakep nggak cakep yang dipandang ngopone? Wajah. Pembeda luwih cakep karo rapate cakep nopone? Irungi. Lek bangir jadi kebanggaan, lek pesek gak patek, lek irungi ilang adik pesek. Napa jenenge adik pesek? Grubung. Rogima. Jadi kecelakaan besar. Kenapa kok begitu? Lah wong dia itu ketemu Ramadan, dosanya apa enggak utuh, gak terampunkan. Katakan amin, maka saya kamu mengatakan amin. Makanya kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Kesungguhan kita di Ramadan itu menunggu hari raya atau puasa itu sendiri. Kesungguhan kita mestinya di Ramadan itu dengan puasa itu sendiri atau nunggu hari raya. Biasanya wong semangat nunggu nopo? Nyempakne sangune, omahe kendaraane, jajane, jatahanune, wis kelompok-kelompok. Mestinya puasa itu sendiri yang harus dikejar, bukan hari rayanya. Ini termasuk talbisul iblis. Orang terkena perangkap dari iblis. Pada kondisi super mulia ternyata bukan mulia itu yang dicari, tapi liyane. Kowe jenenge dicepaki delek malah milih uceng, ngoten nggih. Dicepaki sing gede-gede malah milih sing cilik-cilik. Itulah kedzaliman yang banyak terjadi. Hari raya disiapkan ya disiapkan, tapi itu ya sewajarnya saja. Tapi yang ekstra dipersiapkan apanya? Puasa itu sendiri. Karena hari raya tidak bisa menjamin ampunan. Yang bisa menjamin ampunan apa? Puasa. Karena dalil mengatakan man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadri. Berikutnya, supaya bermanfaat, makanya harus dipenuhinya syarat. Napa syaratnya? Dosa besar harus dijauhi dan syirik itu yang paling besar. Sementara di masyarakat kesyirikan itu merajalela. Termasuk macam-macam syirik kita butuh tahu. Dan itu menjadi kegemaran manusia. Napa? Macam syirik yang jadi kegemaran manusia. Napa? Syirkul mahabbah. Itu syirik yang jadi kegemaran manusia. Napa makna syirkul mahabbah? Syirik cinta. Adakah manusia rasa cinta? Siapakah yang tidak punya rasa cinta? Apakah cinta hanya didominasi kaula muda? Jawabnya tidak. Cinta itu adalah milik yang punya hati. Selagi kita punya hati, punya hak cinta. Karena mana cinta adalah rasa suka di hati kepada sesuatu, sehingga ketika bersanding dengannya dia tentram, ketika berpisah darinya dia susah. Untuk menjaga kelestariannya dia siap berjuang. Mestinya Allah yang paling kita cintai. Kenapa? Opo itu dari Allah. Apa yang tidak dari Allah? Langitnya dari Allah, buminya dari Allah, udara, air dari Allah, diri kita, kesehatan kita, pemikiran kita, rezeki kita, sampai kita itu disuruh sedekah, rezeki juga dari Allah. Hanya dicepai kon golek dan itu dimudahkan sebagaimana kadarnya. Semua itu dari Allah. Ketika mau menyalurkan dengan benar, dia dianggap dia yang mendapatkannya.
Dan itu sebenarnya dari Allah itu sebenarnya, dan mendapatkan kelipatan, apalagi di bulan Ramadan. Apa makna? Kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Apa makna hadis itu? Semua amal anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa, itu milik saya nanti akan membalas sendiri dengannya. Apa itu maknanya? Amal ketaatan manusia fadilahnya banyak yang diberitahu. Amal ketaatan manusia banyak fadilahnya yang sudah diberitahukan, walaupun belum dinikmati, belum diberikan, banyak yang disimpan, tetapi setidaknya besarnya seperti apa sudah banyak yang diberitahukan. Apa itu bentuknya? Minimal dilipatkan 10 kali. Nikmat kan? Wow, 10 kali, 700 kali, wah, nah tambah gede. Lipat nggak bisa dihitung. Wow, ngoten nggih. Itu saja sudah merasa takjub. Apalagi di bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ramadan lebih hebat lagi. Kenapa? Saya simpan, belum saya beritahukan berapa kelipatannya. Sampai disiapkan pintu khusus. Sampai disiapkan pintu khusus untuk ahli puasa, namanya pintu Royan. Nanti akan dipanggil, aina as-shaimun, mana ahli puasa. Ketika mereka berduyun masuk, setelah itu ditutup, tidak ada yang bisa masuk kecuali itu, menunjukkan saking besarnya. Sementara doa kegembiraan ketika berbuka dan berhari raya ketemu Allah Rabbnya, ini kan sebatas wajarnya orang luwe butuh makan. Tidak di Ramadan pun juga itu didapatkan, pokok di luwe ini mangan ya seneng, ya kan? Pitek ya kon poso barang. Saking luwene diombene sing pahit-pahit panggah diombe. Maka daripada itu puasa itu memang betul-betul spesial, jangan sampai itu sebatas dikerjakan sambil lalu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena pahalanya itu memang nggak bisa dihitung. Maka untuk itu poso sing paling penak nopo? Pokok bisa mengendalikan haus dan lapar. Ini poso sing paling penak. Ini apa? Masalah pitik ya poso ya. Mancane akeh sapa? Pitik vaksin kan diposokne dhisik lho nggih. Wong kafir juga puasa. Hari Sabtu, hari Ahad mereka akan mengisi dengan puasa. Kenapa? Tahu fadilah puasa. Karena itu hari libur kerja, mereka isi puasa. Makanya kalau puasa kita hanya sebatas mengendalikan haus dan lapar, apa bedane posone mukmin dengan posone hewan, dengan posone wong kafir? Apa bedane? Maka layak bila dikatakan rubba shaimin hadzuhu min siyami al-atas wal ju. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Kalau gitu di mana letak spesialnya? Letak spesialnya adalah puasanya dengan sebab haus dan lapar betul-betul bisa mengendalikan nafsu sehingga pahalanya utuh. Makanya pesan Nabi sallam, man lam yata qaulal zur wal jahla wal amal bih falaisa lil hajatun fi ayata'a ta'amahu wa syarabahu. Sapa sing poso tetapi mulutnya enggak bisa berhenti dari ucapan jorok, badannya juga tidak berhenti dari perbuatan jahil dan mewujudkannya. Kesimpulannya sing poso mek wetengi, tapi dari kesempurnaannya dia tidak punya. Maka Allah tidak butuh dari laparnya dia meninggalkan makan dan minum. Bukan tidak ada sama sekali, tapi itu mubalaghah, penyangatan supaya kita tuh waspada. Bukan itu penghapus pahala total habis, enggak, tapi itu mubalaghah, kata penyangatan supaya kita apa? Betul-betul waspada. Ini mukaddimah yang butuh kita sampaikan berkaitan puasa kita, maka supaya dan semoga kita bisa maksimalisasi di dalam
berpuasa untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i itu fokus sampai satu Ramadan bisa habis membaca Quran khatam 60 kali. Kenapa? Memang betul-betul ngejari tenanan. Sak jam 4 juz, apa itu murojaah cepat, dan kita tidak mampu. Hitung jam setengah 30 juz, 15 jam sudah khatam 2 kali. Kita tidak harus begitu, tapi kesungguhannya ditingkatkan. Pendapatannya berapa? Enggak masalah. Tapi kesungguhannya mengalihkan yang sia-sia kepada bacaan Quran itu silahkan. Loh, katanya ngapal mengkhatamkan Quran itu tidak boleh kunjul ke 10 dino pisan. Itu bila berada di luar Ramadan. Kalau di Ramadan spesial. Karena bulan Al-Quran. Sampai Jibril turun, Nabi yang membaca, Jibril yang nyimak. Bisakah Nabi ngusir Jibril? Aku mau kesel mulia dhisik. Bisa diusir Jibril. Aku mau kesel mulia dhisik. Berapa lama Jibril ketika mengunjungi Nabi? Lo ndak ngerti. Dan dikala itu ternyata kedermawan beliau itu habis-habisan. Makanya sedekah kita wajib kita tingkatkan Ramadan spesial. Itu tidak akan mengurangi harta. Nabi kita andai dilomba kedermawanannya dengan cepatnya hembusan angin, masih cepat beliau. Karena saking kuat tawakalnya, saking yakin besarnya pahala, saking yakin sedekah enggak mengurangi harta, saking yakinnya mesti diganti. Karena Allah Maha Kuasa ketika berkehendak hanya mengatakan kun langsung. Nah, semoga kita mampu mengimani yang seperti itu sehingga langkah kita nanti akan mudah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, mengampunkan dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita semuanya, sehingga kita bisa purna mendapatkan ketakwaan. Ya Allah, janjikan puasa membuahkan ketaatan. Allahumma amin. Berikutnya kitab Khilyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu, karya tulis Ma'alis Syekh Ad-Doktor Bakar Ibnu Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang disyarah buku ini oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Sekarang masuk di halaman 132, poin yang ke-21. Al-Kitabatu ala Syekh Khalad Darsi wal Mudzakarati. Mencatat dari Syekh tatkala pelajaran disampaikan dan tatkala pelajaran diadakan pengulangan. Mencatat itu penting, karena pentingnya kemampuan nulis sampai Allah bersumpah. Napa sumpah Allah berkaitan tulisan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah memancing dengan nun. Napa hikmah? Pertama, wong dibikin penasaran. Apa sih kok diawali dengan nun? Ben penasaran. Tapi penasaran nanti akan ada semangat membongkar rahasianya. Ada apa? Yang kedua sekaligus tantangan. Kalau kamu tidak percaya Quran itu dari Allah, kalau kamu menuduh karya Muhammad, kamu kan tahu Muhammad kan buta huruf, kamu kan pintar bahasa, kamu kan orang Arab asli, kamu kan fasih. Coba bikin kitab semisal Quran. Bila ternyata kamu nggak bisa, apa yang kamu andalkan dengan kesombonganmu? Ayo tunduk saja. Makanya orang kafir itu membuat masyarakat fobia pada Quran, itu kerjanya luar biasa. Wong kafir membuat fobia masyarakat kepada Quran itu luar biasa. Kenapa membuat fobia? Membuat benci pada Al-Quran, antipati kepada Al-Quran, sehingga kono-kono diuji-uji, ojo tok rungone, ojo tok rungone, ojo tok rungone, ojo rono, ojo melu kono.
Mengupayakan begitu tuh habis-habisan. Sampai kerja keras mereka Allah mengabadikannya. Apa? La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fih la'allakum taghlibun. Ojo tok rongone Quran, bikin gaduh saja supaya dengan begitu kamu nanti menang. Sampai seperti itu. Makanya banyak orang itu nyumpeti kuping, gah ngrungokne, antipati. Ternyata dengan nun itu dipancing. Ben penasaran. Bila tidak percaya ditantang, gawe yo semisal. Bila nggak bisa, apa yang kamu andalkan? Ngono gak iso jebule. Kamu sombong, apa yang kamu andalkan? Makanya orang yang hidup fitrahnya itu nanti akan tergelitik. Yang jujur, asalkan tidak hasad, tidak fanatik golongan, itu nanti akan berduyun menyambut. Penting sekali Allah mengawali dengan nun. Dilanjutkan dengan wal qalami wa ma yasturun, menggunakan uslub qasam, susunan sumpah. Kapan orang itu boleh sumpah? 1, penting. 2, jujur. 3, menggunakan nama Allah. Itu ketika makhluk bersumpah. Penting, jujur, menggunakan nama Allah. Penting nggak oleh sumpah. Mek nglaris nih dagangan dilaris nih karo sumpah, itu nanti upama badi gak nek berkah. Yang kedua harus jujur. Tanpa sumpah jujur sudah cukup. Nabi kita belum jadi nabi, dengan jujur sudah dihormat dengan gelar Al-Amin, apalagi sudah jadi nabi. Yang ketiga menggunakan nama Allah. Hanya dengan dekeng orang saja itu sudah kuat, bagaimana dekengnya itu Allah? Itu lebih kuat lagi. Ternyata di sini yang bersumpah bukan makhluk, orang yang jujur, tetapi malah Allah sendiri yang sumpah, lebih luar biasa. Ini kalau begitu penting. Apa yang Allah sumpahi? Pena. Nun wal qalami, demi pena. Dan apa yang mereka tulis? Ini memberitahu kepada kita semuanya, nulis itu penting. Makanya Quran yang sistem dasarnya Allah punya sifat bicara sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Ini sudah dipelopori. Didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan, dipelopori. Makanya kita supaya agresif menulis. Makanya ulama yang tersohor, berkesan, amalnya abadi itu bila punya karya tulis. Bila punya karya tulis. Mengandalkan video akan datang masanya nanti nggak ada sinyal. Bila sudah termasuk tanda kiamat yang banyak terjadi, nanti perang itu manual, nggak pakai alat elektronik gelombang radio, manual. Bila sudah tidak ada gelombang radio, data rene, HP damel nopo HP ini. Ora nek gunane. Ya nek gunane. Makanya buku tulis itu akan selalu berfungsi. Kitab itu selalu berfungsi. Makanya bila kita belum bisa membuat karya tulis kitab, ya supaya kita memiliki kitabnya untuk kita baca. Anggap saja ini karya tulisku, walaupun bukan, artinya saya memiliki, saya baca, saya kuasai. Itu penting. Berikutnya, pelajaran yang disampaikan si penyampai materi itu ditulis. Muzakarah, pelajaran ulang yang disampaikan pemateri itu ditulis. Kita akan melihat adab dan syarat. Pencari ilmu ketika nulis itu ada adab, ada syarat. Bila terpenuhi adabnya, syaratnya, seolah karya tulisnya diberkahi. Ini temanya. Pencatatan dari Syekh, guru penyampai, si pemateri ketika menyampaikan pelajaran ditulis, ketika menyampaikan muzakarah, pengulangan pelajaran itu ditulis. Wahia
dan dia masalah pencatatan ini takhtalifu itu berbeda-beda min syekhin dari karakter syekh ila akhara satu dengan yang lain. Ada seorang guru ketika ceramah cepat sekali. Bisa nulis enggak? Lekas nulis satu kata, saya cerita 10 kata. Piye cara nilainya? Tapi ada mahasiswa di Timur Tengah sana itu mesti kecatat, selesai, nggak ada yang terluput. Tapi masih cilor wong sing iso ngono kuwi ya. Kalau kita batik itu wis mbora karo-karuan aja. Ada juga yang diimplakkan. Napa diimplakkan itu? Didiktekan. Muni tulis. Jenengan wani mboten kira-kira mungkin ngajine diimplakne. Wani mboten? Ya lek cek basa Latin cek rodok lek basa Arab alif bengkong ora ngerti. Ada juga yang diimplakkan. Ada juga yang santai, pelan, bisa dijangkau tulisan. Ada juga yang isinya itu enggak ada maknanya. Jadi ucapan yang keluar dari lisan penyampai itu macamnya banyak. Karena macamnya banyak itu berpengaruh berkaitan masalah tulisan. Lek sing diucapkan cowopot enggak bisa nulis. Kalau diimplakkan masih mungkin. Didiktekan. Kalau pelan, jelas, gamblang masih terjangkau. Tapi isi ceramah yang nggak ada fungsinya itu hanya menyia-nyiakan waktu saja. Walidha karena itulah adapun wasyartun ada adabnya dan ada syaratnya. Amal adapun adabnya ketika pencari ilmu mencatat dari isi ceramah si penyampai materi, fayam bagi sudah selayaknya laka buat kamu, he pencari ilmu, antuk lima untuk kau beritahukan syaikhaka kepada syekhmu, annaka satak tubuh kamu akan mencatat. Ini adabnya, pamit dhisik. Ustaz, kajian jenengan bali itu kalau tulis. Sudah pernah minta izin belum? Kira-kira yang berpotensi ketika mau mencatat minta izin dulu siapa? Yang datang pertama ketika ceramah belum disampaikan itu berbisik dulu, Ustaz kalau diperkenankan saya mencatat. Iya atau tidak, nunggu jawaban. Adapun yang lain-lain, kira-kira suruh pamit kabeh enggak kira-kira? Pendengarnya 10.000 bukan pamit kabeh nggih. Cetak maju pamit, cetak maju pamit. Bisa? Enggak usah. Gimana? Lihat kondisi. Begitu masuk pada tahapan berikutnya, kok aneh saya nulis, berarti oleh. Ya sudah, ikut saja. Demikian juga ngerekam. Bila belum ada yang rekam, minta izin, bolehkah saya rekam Ustaz? Pertama kali, bila belum ada yang rekam, bila masuk sudah ada yang ngerekam, berarti boleh. Itu tidak usah minta izin, karena apa? Sudah terwakili. Sudah terwakili. Secara umum, karena Allah bersumpah dengan nun wal qalami wa yasturun, itu supaya Ustadz mengizinkan walaupun tidak minta izin. Karena pentingnya ilmu dicatat secara umum supaya mengizinkan, optimis saja. Kalau pemikirannya begitu, sudah pemahaman umum itu diizinkan, silahkan. Silahkan. Makanya semisal praketeke Syekh Abdul Razak
walaupun beliau tidak dimintai izin tapi sudah mengizinkan. Karena pemahaman global Allah bersumpah nun wal qalami wa ma yasturun, butuh penulisan. Buktinya apa? Selesai dari materi disampaikan, beliau tanya. Siapa yang ditanya? Yang dipantau dari awal itu nyatet terus. Bocah cilik telu suruh maju. Lewat penerjemahnya. Ya akhi kan maju. Syekh tadi sejak dari awal memantaumu, nulis terus. Tolong maju berdiri. Baca catatanmu. Dibaca, beri hadiah. Mahal hadiah. Mahal hadiah. Si penerjemah melu memberikan hadiah pisan, kayak rupanya abang-abang pisan kan tadi. Tutup abang-abang lambi. Yang sepuh juga demikian. Ada yang sepuh itu ajak nulis, perhatikan. Setelah itu diminta untuk membaca catatannya. Beri hadiah. Ini memberitahu kepada kita sebaiknya ustadz itu walaupun belum diminta sudah mengizinkan, dan memang adabnya cari ilmu itu punya catatan. Cuma lebih bagus lagi karena tipe guru itu macam-macam, ada yang mengizinkan, ada yang tidak, kita tidak tahu. Makanya sekira memungkinkan nanti belum ada yang mencatat, yang datang pertama nanti mendekat, termasuk rekaman juga seperti itu. Kalau saya pribadi ya malah demen dicatat ya, berarti kongkon malah wis semerindil dewi. Tujuannya memang untuk menyebarkan ilmu supaya tidak hilang. Itu adabnya, itu adabnya. Maka minta izin dulu, ini lihat kondisi. Kita lihat kondisi. Bila sudah selama ini dikenal itu sudah mengizinkan, ya sudah langsung catat saja. Bila kita lihat kanan kiri ketika masuk ada yang nyatet, berarti boleh, sudah perizinannya itu sudah. Memang secara umum itu memang dianjurkan memiliki catatan. Sampai ada sebuah kaidah dirangkum apa? Kidu al ilma bil qalam, ikatlah ilmu itu dengan pen. Apa maknanya? Catat. Sampai ada ungkapan seperti itu, pentingnya mencatat. Pentingnya mencatat. Sahabat pun juga mencatat. Siapa? Ali. Silahkan dibaca di Sahih Bukhari. Sampai ada rumor Ali itu punya kitab khusus selain Quran dan Sunnah. Ketika diklarifikasi, betulkah isu yang berkembang kau punya kitab lain selain Quran dan Sunnah? Jawabnya tidak ada. Terus apa? Saya kalau ada sebuah masalah penting saya catat. Kreatif kalau begitu Ali. Kreatif sehingga terkenal seperti itu. Terkenal seperti itu. Apalagi tipe kita sing rodok lah ya. Bungen tuwa. Napa bungen tuwa? Mlebu tengen metu kiwa. Apa mungkin ngaji nih? Wah lali lah ya. Serah nyantol belas. Penting dicatat. Dan sekarang kita dimudahkan apa? Ada tasjil perekaman. Ada tasjil perekaman. Sehingga sing nyatet kuwi bener apa ndak bener itu nanti dikoreksi dengan rekaman. Mungkinkah persepsi pemateri sama persepsi pendengar sama? Pemateri menginginkan A tapi pemahamannya pendengar B, iso kontras. Nek dicatet loh, karepe gurumu karo karepmu kok ora padha. Itu mungkin terjadi. Makanya itu nanti klarifikasinya ketika ada videonya. Ayo kita dengarkan videonya bareng. Sehingga catatanmu selaras dengan kemauan pemateri apa enggak. Ini mudahnya adanya tasjil. Syekh Utsaimin mengizinkan ada tasjil, bahkan mensyukuri. Makanya nyatet nggak cari masalah. Kenapa? Sudah ada tasjil perekamannya. Apabila perekaman itu milik pribadi asli,
Tapi lek enek kru, mungkin krune sing nakal, enek sing ngedit ditambah dikurangi mungkin kan, rekayasa komputer mungkin kan. Tapi lek pribadi nggak ada orangnya bisa masuk, salah itu terjamin keasliannya. Makanya yang paling bagus perekaman itu pribadi, sehingga yang memiliki rahasia linknya pribadi, dia itu jujur, sengaja tidak merubah-rubah, nanti insya Allah dijamin orinya. Tapi lek sing rekam gitu wong liya ya mbok. Makanya bila yang rekam itu banyak ternyata isinya tidak sama, mungkin saja kan, besar kemungkinannya. Maka itu supaya ada yang asli, sehingga bila ada penyimpangan nanti dicocoknya dengan rujukan yang asli. Tapi lek linknya dijebol ya mbok, bisa nggak dijebol kira-kira? Ya itulah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Nanti bila sudah dijebol ya sudahlah, nanti saksinya Allah gitu sajalah ya. Tidak ini dia dolimi, mungkin saja itu dijebol. Itu tadi tentang adabnya. Selayaknya itu meminta izin. Anaka satak tubuh, kamu akan menulis, au katabta, atau kamu menulis ma sami tahu, apa yang kamu dengar dari pematerinya, muzakaratan, sebagai pengingat. Mencatatan. Yang dimaksud mencatat itu apa? Mencatat ceramah total atau mencatat rangkuman? Sing paling berpotensi yang mana? Yang paling berpotensi itu mencatat rangkuman. Lek rangkuman itu pribadi. Ini rangkumanku hasil mendengarkan ceramah si pemateri A, supaya catatan yang ada ia nisbatkan kepada diri sendiri. Jangan mengatakan rangkuman ini adalah dari ceramahnya Ustadz, jangan. Karena kenapa? Tidak mendiktekan. Bagaimana itu kemampuanmu menyimpulkan, kamu katakan dari ustadzmu, salah. Tapi rangkuman ini adalah dari kemampuanku menangkap. Apakah ustadzku menyampaikan ceramah yang dimaksud dengan ini atau bukan, bisa berbeda. Maka itu nanti akan masuk kepada syarat. Sekarang kita masuk kepada syarat. Wa amma syartu, adapun syaratnya, fatusyiru, kamu memberitahukan, mengisyaratkan, memberitahukan, ila, kepada, annaka katab tahu, sesungguhnya kamu menulisnya itu, min simaihi, dari hasil mendengarmu, min darsihi, dari pelajaran yang disampaikan ustadzmu. Ini syaratnya. Boleh nyatet, tapi atas namakan hasil kemampuanku mendengar dan merangkum. Ini bukan kemauan ustadzku, tapi hasil kemampuanku merangkum, yang bisa kutangkap ini saya tulis ini. Mestikah sesuai persepsi dia dengan kemauan ustadznya? Belum tentu. Lek diimplakan, insya Allah nanti persis, karena sudah disiapkan kata-katanya. Tapi selagi tidak diimplakan, tidak boleh dinisbatkan ini adalah ceramah dari ustadzku, tidak boleh. Ini syarat. Itu syarat. Makanya siapa yang nyatet, apa yang kamu catat? Hasil kemampuanku menangkap dan merekam. Sandarkan kepada diri sendiri. Jangan ini adalah ceramah dari ustadzku, nggak boleh. Kenapa? Ustadznya itu nggak mengimplakan, nggak mengimplakan, tapi hasil kemampuanku merangkum persepsiku akan ceramahnya adalah ini. Nanti apabila hendak dijadikan buku, ini ceramahnya Ustadz AB, saudarakan dulu. Ustadz, hasil kami merangkum dari ceramah antum adalah begini, mau saya jadikan buku. Nah, disodornya dhisik. Nanti akan dicek. Oh, iki karepku ngene iki bener, oh iki karepku ngene iki bener. Sing iki oh enggak ngono. Salah persepsimu dengan kemauan saya. Sodorkan dulu. Bila sudah ditandatangani boleh dinisbatkan. Tapi kalau tidak ditandatangani tidak boleh. Makanya itu
nisbatkan kepada diri sendiri. Sekarang kita baca pensarahannya. Wajhul ikhtilafi, sisi karakter guru itu berbeda. Anak ba'dhum sari, ada guru yang sebagian menyampaikan cepat sekali, wa ba'dhum yumli imlaan, sebagiannya ada yang punya metode mengimlakan, mendiktekan, wa ba'dhum yulki ilqaan, yang lainnya semata hanya menyampaikan, wa ba'dhum sebagian yang lain lagi la yastahiqu ayaktuba, enggak layak untuk ditulis. Ma yakul, apa yang ia katakan. Wasinfu al-akhir, dan tipe yang terakhir, guru ceramah nggak layak untuk ditulis. Yudayi'u at-talibu, menyia-nyiakan si murid waktunya bil julus ilaih, untuk duduk kepadanya. Bila sudah diketahui guru yang menyampaikan itu nggak bermutu, serasa tok rongone, cari yang lain. Aku iki koncone malaikat mungkar nangkir. Kalau kamu nggak kenal saya di dunia, nanti kamu di kubur pasti kenal saya. Nah, kamu loyal kepada saya, sok tak lobek nih. Nanti malaikatnya neko-neko, aku tak teguri. Allah tak telepone. Layak kan dicatat? Nggak boleh. Itu kelasnya dajjal. Makanya bila orang itu berguru kepadanya, itu telah menyia-nyiakan waktunya duduk bersamanya. Wal kalamuhuna min syekhin, sementara pembahasan dari syekh ini yatil insan ilahi, yang manusia datang kepadanya liyas tapi itu untuk mengambil faidah. Makanya tujuan si pencatat itu untuk mencari faidah. Makanya ketika hendak mencatat, pilih dulu siapa yang kajiannya butuh untuk saya catat. Karena tipe si penyampai itu macam-macam. Tipe penyampai itu ada macam-macam. Fi mas'alatil kitabah, berkaitan masalah pencatatan, halail qa'isyah, ketika si guru itu menyampaikan materinya, yajibu ayyan tabiha al-insan, manusia wajib memperhatikan li mas'alatin muhimmatin, untuk perkara penting. Wahia, apa itu? Annahu qad yafutu, kadang si pencatat itu terluput ba'dul kalimat, sebagian kalimat, min haitsu la yas'ur, dari sisi yang dia tidak sadar. Wayak tubuh khilafah maqal, akhirnya yang ia catat berbeda dengan yang disampaikan asyaihu oleh si pemateri. Wa nahnul an, dan kita sekarang walhamdulillah la nahtaju ila ayyak tuba talib, kita tidak membutuhkan si murid itu mencatat ilqa asy, apa yang disampaikan ceramahnya pemateri. Kenapa? Li wujudil musajjalat, karena sudah ada perekam. Faya, maka alat perekam itu tangkilu laka, kalau masa akan menyampaikan kepadamu ceramahnya gurumu min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhir. Wanta tastami'u ila, dan kamu cukup mendengarkan saja. Bila kamu mencatat, wa tuqayyidu mataro annahu jadirun bitakyid, kamu catat saja apa yang kamu pandang layak untuk dicatat. Jadi nggak usah repot mencatat total. Bila butuh mencatat apanya? Poin-poinnya. Poinnya itu adalah ini. Itu andaikan dicatat cukup poin-poinnya saja. Iya pandang nanti akan disesuaikan dengan isi rekaman itu sendiri. Qauluhu amal adabu, adapun adabnya, fayam bagilaka, selayaknya buat kamu, antuk lima syaikhoka, untuk kau beritakan kepada syekhmu, anaka satak tubuh, engkau akan mencatat, au katabta masamitau, atau kau mencatat apa yang kamu dengarnya, muzakaratan, sebagai pengingat. Pertama, minta izin dulu. Secara umum bila ulama sunnah itu sudah mengizinkan secara umum. Kenapa? Mengingat dari ayat di atas, butuh untuk dicatat ilmu, butuh dicatat. Apabila sudah ada yang mencatat berarti boleh. Kemudian mencatatnya itu adalah rangkumannya, bukan ceramahnya total. Tidak mungkin orang itu bisa mencatat ceramahnya secara
total pone sangat cepat piye carane. Itu sesuatu yang sulit. Berikutnya di halaman 133, wa amma asyartu, adapun syaratnya, fatusyiru, di situ kamu mengisyaratkan, memberitahukan, ila anaka katab tahu, bahwasannya apa yang kamu catat, min samaihi, min darsihi, apa yang kau simak dari pelajarannya. Jadi yang kamu catat adalah kemampuanmu nyimak lalu menyimpulkan, bukan ucapan total dari guru yang menyampaikan. Belum kita baca semuanya, sekarang kita masuk kepada rangkuman terakhir, yaitu adab dan syarat mencatat isi kajian. Adab dan syarat mencatat isi kajian. Satu, mungkin bisa dicatat, mungkin tidak bisa dicatat, maka dicek dulu. Ini rangkuman pertama. Mungkin bisa dicatat atau mungkin tidak bisa dicatat, maka dicek dulu. Itu nomor satu. Nomor dua, layak dicatat atau tidak layak dicatat. Lalu yang ketiga, itu rangkuman pribadi atau imla atau dikte. Pastikan. Itu rangkuman pribadi atau dikte, beri keterangan. Lalu yang keempat, bila butuh izin, itu buat yang pertama dan yang dekat kepada syekhnya, bukan semuanya. Buat yang pertama dan yang dekat kepada syekhnya, itu yang sekira butuh minta izin, bukan semuanya. Kalau semuanya kayaknya nggak mungkin. Makanya yang lainnya kok dipantau mencatat, ya sudah, berarti kalau itu boleh, sudah dimintakan izin. Itu kurang lebih materi yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Ada 2 poin yang kita sampaikan. Pertama, supaya puasa kita bukan semata hasilnya haus dan lapar, tapi ampunan telah kita urai. Kemudian yang kedua, adab yang ke-21 buat pencari ilmu adalah dia mencatatnya. Demikian, yang lain bisa kita sambung. Semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sambil menunggu waktu maghrib, mungkin bisa digunakan memperbanyak doa atau yang semisalnya. Muadzin beradzan ketika sudah pasti masuk waktu maghrib. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.